Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara terkait insiden penembakan kandidat Presiden Donald Trump di Pennsylvania belum lama ini. Putin mengutuk upaya pembunuhan, disusul pihak Kremlin yang menuding pemerintahan Joe Biden telah menciptakan atmosfer yang memicu serangan tersebut. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Rusia menggunakan insiden penembakan ini untuk mendesak Washington agar berhenti mendanai militer Ukraina dan fokus pada peningkatan penegakan hukum dalam negeri. Ya, menurutnya daripada mencampuri urusan banyak negara, sebaiknya Biden fokus mengurus negaranya sendiri. Bagaimana tidak, penembakan itu semakin memecah belah rakyat AS hingga semakin dekat menuju perang sipil. Benarkah demikian? Rusia, Biden provokasi penyerangan. Sehari setelah insiden penembakan, Kremlin mengemukakan pandangan yang diwakilkan oleh Dmitry Peskov. Juru bicara pemerintahan itu mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahan Biden menciptakan suasana untuk menyerang Trump. Sekaligus ada keyakinan dari pihak mereka terkait Washington yang bertanggung jawab atas upaya pembunuhan calon presiden AS itu. Kami tidak percaya bahwa upaya untuk melenyapkan dan membunuh Trump diorganisir oleh pihak berwenang saat ini, tetapi suasana di sekitar Trump memprovokasi apa yang Amerika hadapi saat ini, katanya menegaskan. Peskov mengatakan Rusia mengutuk segala kekerasan selama perjuangan politik, di mana komentar yang ia layangkan senada dengan beberapa sekutu Trump di Partai Republik yang langsung menyalahkan Biden. Kendati demikian, sang presiden bereaksi dengan mengutuk serangan dan mengatakan tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Amerika. Reuters melaporkan hasil dari pemilihan presiden AS tidak akan mengubah apapun bagi Rusia. Sebagaimana Putin mengatakan, kepemimpinan Trump telah merusak hubungan AS-Rusia. Namun pemimpin Rusia itu tetap tak menutupi bahwa dirinya menaruh perhatian publik terhadap pernyataan Trump yang katanya dapat mengakhiri perang di Ukraina. Dalam hal ini, pada prinsipnya, Putin mendukung gagasan untuk mengakhiri perang. Menuju perang sipil AS. Dmitry Peskov bersama Kementerian Luar Negeri Rusia memperkuat klaim dengan merujuk pada pembunuhan Presiden AS sebelumnya dan menyoroti kegagalan keamanan dalam negeri AS. Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, bahkan lebih sarkas dan menyebut AS yang selalu ikut campur sebagai penyebab dari insiden penembakan Trump. Menurutnya, krisis politik Amerika, perpecahan masyarakat yang mendalam, dan fokus Washington untuk mencampuri urusan negara lain punya perannya di sini. Dengan kebijakannya selama bertahun-tahun, Amerika Serikat benar-benar telah berada di ambang perang, saudara, sambung Volodin. Melalui keterangan singkat yang ia bagikan melalui saluran Telegram, Volodin juga mengatakan posisi Trump terhadap Ukraina tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan sebagai alasan terjadinya serangan. Sebagaimana diketahui, Trump merupakan satu dari sedikitnya politisi barat yang secara terbuka berbicara tentang perlunya berhenti mensponsori aksi militer. Di awal tahun 2022, tepatnya ketika Rusia memulai invasinya ke Ukraina, hubungan Rusia dengan negara-negara barat terjun bebas ke titik terendah sejak puncak Perang Dingin. Karena itu, wajar saja jika Kementerian Luar Negeri Rusia menggunakan penembakan itu untuk mendesak Washington agar berhenti mendanai militer Ukraina dan berkonsentrasi pada peningkatan penegakan hukum dalam negeri. Namun ketika ditanya apakah serangan Trump dapat mempengaruhi legitimasi pemilu Amerika Serikat mendatang, Peskov mengatakan pihaknya tidak berhak menghakimi dan tidak berkeinginan untuk ikut campur sebab ini masalah internal AS. Kegagalan keamanan dalam negeri AS kian nyata. Penembakan terhadap Trump nyatanya bukan satu-satunya kasus. Kekerasan politik dan ancaman terhadap anggota parlemen telah meningkat selama bertahun-tahun. Ada banyak kejadian yang telah menjadi bukti, seperti penembakan seorang Demokrat dari Arizona bernama Gabby Giffords pada 2011, hingga penembakan pemimpin Partai Republik Steve Scalise di tahun 2017 saat latihan bisbol. Dalam kesempatan lain, Gubernur Michigan Gretchen Whitmer pernah berada dalam ancaman penculikan dan pembunuhan pada tahun 2020.
Di tahun berikutnya, sekelompok pendukung pro-Trump menerobos gedung Capitol AS dalam upaya untuk menghentikan Kongres dalam mengesahkan hasil pemilu. Adapun yang terjadi pada Trump disebut sebagai situasi yang belum pernah terjadi di AS sejak Teddy Roosevelt ditembak sebulan sebelum pemilu tahun 1912 ketika berkampanye untuk merebut kembali Gedung Putih sebagai kandidat dari pihak ketiga. Menurut catatan Utah News Dispatch yang dikonfirmasi kepolisian Capitol AS, dari 7.501 ancaman yang ditujukan kepada anggota Kongres selama tahun 2022, hanya 22 kasus yang berujung pada penuntutan. Sementara berkaca pada pelaku penembakan Trump oleh FBI, pelaku diidentifikasi sebagai Thomas Matthew Crooks berusia 20 tahun. The Associated Press menyebut Crooks membawa senjata ayahnya untuk digunakan. Hal ini sekaligus membenarkan semua argumen terkait kegagalan keamanan dalam negeri AS. Apalagi kepemilikan senjata oleh orang dewasa merupakan hal yang wajar di negara ini. Pemilu bikin rakyat AS terpecah. Kapanpun di belahan bumi manapun, tahun politik akan selalu menjadi tahun-tahun terpanas bagi mereka yang berebut tampuk kekuasaan. AS pun begitu. Bedanya, pemilu AS tahun ini sejalan dengan pembicaraan perang saudara yang diprediksi bakal terjadi lagi. Hanya saja, jika perang saudara di masa lalu terjadi karena perbudakan dan hal yang sejalan dengan itu, maka isu kali ini berangkat dari perpecahan ideologi dan politik yang berlangsung. Kontributor Bruce Stokes yang menulis melalui Chatham House menyebut Amerika Serikat yang semakin terpecah belah kemungkinan besar akan lebih melihat ke dalam negeri. Untuk selanjutnya disibukkan dengan perpecahan internal terkait isu imigrasi, ras, ketidaksetaraan, serta identitas seksual dan gender. Tidak hanya itu, lebih dari 54% dari mereka yang mengaku sebagai anggota Partai Republik mulai berpikir bahwa kemungkinan besar perang saudara akan pecah dalam dekade mendatang, di mana 4 dari 10 pendukung kuat Partai Demokrat setuju. Negara yang terpolarisasi menjelang pemilu pun diakui oleh para pemilih, di mana media disebut berkontribusi terkait masalah ini. Berdasarkan catatan VOA, hasil survei pada 2023 mendapati bahwa masyarakat AS cenderung menilai media massa merusak demokrasi dan bertanggung jawab atas perpecahan politik. Selain itu, hanya 16% yang menyatakan sangat yakin bahwa media massa menyampaikan berita secara lengkap, akurat, dan seimbang. Penembakan untungkan Trump. Benar bahwa Donald Trump merupakan mantan presiden, namun tetap saja ia telah berkampanye sebagai pemberontak di luar pemerintahan. Dalam hal ini, Trump kerap mengeluhkan tentang dirinya yang telah lama menjadi sasaran deep state federal dan pemerintahan Biden untuk mencegahnya merebut kembali kekuasaan. Beberapa anggota Partai Republik sudah gelisah dengan tindakannya yang terus-menerus mengobarkan api. Chip Falkel misalnya, anggota Partai Republik di Carolina Selatan yang menentang Trump menyebut, jika negara ini dulunya bukan negara yang penuh mesiu, maka sekaranglah keadaannya. Berlawanan dengan itu, ahli strategi Partai Demokrat, Brad Bannon menganggap kejadian ini justru menguntungkan Trump secara politik. Bagaimanapun, ancaman pembunuhan memperkuat narasi kampanyenya terkait negara yang berada di luar jalur dan menghadirkan simpati di kalangan publik. Padahal sebelumnya, Trump dinyatakan bersalah karena terlibat dalam skema untuk menutupi perselingkuhannya dengan seorang bintang porno pada bulan Mei. Namun nyatanya ini menjadi hukuman yang tidak banyak mengubah persaingan. Apalagi ditemukan fakta bahwa para pendukung kedua belah pihak tetap mempertahankan posisi mereka. Insiden penembakan yang mengancam Donald Trump kian meningkatkan tensi jelang pemilihan presiden AS pada November mendatang. Setujukah kalian terkait skenario yang mungkin berada di baliknya?